Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk ambil satu. Kita mau sungguh-sungguh minta kelayakan. Kita mau sungguh-sungguh minta pengampunan kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh minta supaya ada lawatan dan berkat Tuhan, pemulihan Tuhan atas hidup setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kami bawa pujian kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, bernyanyi dan bermazmur bagimu. Oh, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama
bermazmur bagimu Tuhan. Kami bernyanyi bagi nama, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau bersama dengan jemaat-Mu di tempat. Kami bersama-sama menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala puji dan syukur bagimu. Segala hormat bagimu. Hanya Engkau yang kami sembah di tempat ini. Hanya Engkau yang kami puji Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, besar kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Haleluya. Oh, haleluya. Banyak yang sudah Engkau perbuat Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah-Mu Tuhan
sempurna atas hidup kami. Kami mau katakan Tuhan sungguh baik, bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami ada di tempat ini, kami mau memuji Tuhan. Kami bawa rasa syukur kami, karena Tuhan setia, Tuhan tempat perlindungan, Tuhan menara kekuatan, Tuhan kota benteng. Kami datang memuji-Mu Tuhan, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, Allah keselamatan kami. Kami datang membawa rasa syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Syukur bagimu, kasih setiamu sepanjang minggu kami rasakan dan kami nikmati Tuhan. Biarlah kesempatan di pagi hari ini bersama dengan umat Tuhan, kami mau bersorak-sorak bergirang-girang, karena kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Allah Immanuel selalu menyertai kami, membela kami, memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan, jaminan kehidupan yang kekal, kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, suami kami, anak-anak kami. Tuhan pelihara dengan sempurna. Kami mengucap syukur, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, bahkan mungkin yang sedih, yang hilang pengharapan, Tuhan sudah hiburkan. Tuhan beri sukacita senantiasa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur pelayanan kami di tempat ini masih berjalan. Semuanya karena kasih pembelaan Tuhan atas setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami ada sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Luaskan roh kami dan jiwa kami Tuhan. Kami mau bergirang-girang di hadapan Tuhan. Kami mau beria-ria, bersorak-sorak seperti kata pemazmur. Kami rindu, kami haus senantiasa tempat kediaman Tuhan, karena kami membawa korban syukur kepada Tuhan. Puji-pujian dan pengagungan hanya bagi Tuhan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya percaya sukacita melimpah di tempat ini, amin. Karena kita punya Allah yang selalu memberikan kemenangan dalam hidup kita, amin. Mari bersama dengan saya kita mau bersuka di hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari kita berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
ikrarkan bahwa bersama dengan Tuhan kita pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Lebih dalam lagi kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk menerima firman-Nya. Hati yang baru Kau berikan Tuhan.
Haleluya. Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan. Sebab itu hanya Engkau saja yang kami agungkan, yang kami tinggikan sepanjang kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama meresponi akan panggilan Tuhan. Kami rindu sepanjang kami beribadah, kami ingin menikmati akan hadirat Allah. Kami ingin menikmati kasih Allah melalui pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, terlebih kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan kami saat ini. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang selalu menerangi hati dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan satu tema pada firman Tuhan hari ini, arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, ketika seseorang bergabung dalam sebuah komunitas, persekutuan, pelayanan, atau gereja, tentunya ada sebuah pengharapan yang akan berdampak di kemudian hari. Nah, supaya itu terjadi, diperlukan sikap saling mengasihi, sikap saling melayani, sikap saling menopang, itulah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah komunitas, sebuah persekutuan, sebuah pelayanan, atau gereja. Nah, sebuah komunitas sekalipun memiliki sebuah program yang baik, Bapak Ibu, tetapi jika para anggotanya tidak punya kesatuan hati, tidak hidup rukun, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada satu kerjasama, tidak ada sebuah teamwork yang baik, bersikap egois, tidak punya kepedulian satu dengan lain, apapun programnya tidak akan pernah tercapai. Ada firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 12 ayat 25 demikian. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa.
Dan setiap kota atau rumah tangga ya, yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Saya percaya setiap kita rindu, komunitas kita, persekutuan kita, pelayanan kita, gereja kita memiliki sebuah dampak ke depan. Dibutuhkan sikap yang saya katakan tadi. Saling mengasihi, saling menopang, saling melayani, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mendasari perenungan kita di dalam Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, kita akan membaca silih berganti. Markus pasal yang kedua, 1-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Amin. Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita, ketika mereka mendengar Tuhan Yesus ada di Kapernaum, banyak orang yang datang pingin ketemu dia. Ya. Ketika orang banyak datang ketemu dengan Yesus, ada berbagai macam motivasi, macam-macam lah mereka datang. Ya. Apakah dia mengasihi Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman Tuhan? Atau ada sesuatu yang sedang dicari ketika dia datang kepada Tuhan? Ada banyak latar belakang, ada banyak hal yang memotivasi mereka banyak yang datang. Ya, sehingga pada suatu saat Yesus berkata dalam firman-Nya, engkau datang bukan karena aku, sebenarnya engkau datang karena roti. Ya. Karena ada banyak orang yang datang seperti itu. Ketika Yesus kemudian pada akhirnya dia disalibkan, bagaimana dengan orang-orang yang bersorak-sorai waktu itu, waktu menyambut Yesus naik keledai? Tapi akhirnya banyak dari mereka yang akhirnya mengatakan, salibkan dia seperti itu. Nah, Bapak dikasih Tuhan, dia ingin bertemu dengan berbagai tujuan. Ingin mendengarkan ajarannya, dia ingin melihat bagaimana Yesus. Bagaimana dia ingin mengalami satu mukjizat dan sebagainya. Tak terkecuali
4 orang yang dikatakan di sini Bapak Ibu, 4 orang itu menggotong orang yang menderita lumpuh. Dikatakan karena tempat itu sesak. Dalam ayat yang kedua, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Ya. Ketika keempat ini datang membawa orang lumpuh, dikatakan di situ tidak ada tempat. Ya. Di muka pintu pun sudah tidak ada. Karena saking banyaknya orang datang berjubel-jubel seperti itu. Mereka tidak bisa langsung membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Tapi luar biasanya keempat orang ini tidak putus asa. Dia tidak kehilangan akal dan dia tidak mau menyerah begitu saja. Di situ dikatakan ayat yang keempat, kemudian tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Walaupun ada banyak tantangan pada waktu membawa orang lumpuh, tetapi tidak mau menyerah. Ya. Dia bawa orang lumpuh itu, ya, diturunkan dari atas. Apa yang diberitakan Yesus, Bapak Ibu? Yesus melihat kegigihan, ya, semangat yang luar biasa daripada 4 orang ini. Itulah yang menggerakkan hatinya. Ya. Ketika saya membaca, Bapak Ibu, di situ dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, ketika Yesus sebelumnya mereka tidak menyerah, dia berusaha bagaimana bisa membawa orang ini ke hadapannya untuk disembuhkan tentunya. Ketika Yesus melihat kesemangatan daripada orang-orang ini, Bapak Ibu, Yesus tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak. Singkat cerita, akhirnya mukjizat dinyatakan. Orang lumpuh itu pun bisa berjalan. Bapak Ibu, saya merenungkan satu bagian ini, Bapak Ibu. Dari kisah ini, kita mau belajar tentang apa arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Yang mendasari keempat orang ini, Bapak Ibu, memang adalah yang terutama, yang paling mendasar, itu adalah kasih. Ya. Apa yang kita bisa pelajari dari keempat orang ini? Ketika dia melayani seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu, mereka memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Ketika dia melayani orang lumpuh, keempat orang itu memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Alkitab yang kita baca, Bapak Ibu, Alkitab yang kita punya, yang kita tulis di sini, Alkitab tidak memberikan sebuah keterangan tentang 4 orang ini siapa. Alkitab tidak memberikan sebuah penjelasan yang rinci, yang lengkap kepada kita tentang 4 orang itu. Apakah 4 orang ini ada sebuah hubungan dengan orang yang digotongnya itu? Apakah mereka ini adiknya? Apakah mereka ini kerabatnya, sahabatnya?
Apa kini adalah orang teman sekampungnya, semarganya seperti itu? Tidak dijelaskan dalam Alkitab. Ya. Tetapi yang sungguh menggugah hati Bapak Ibu, bagaimana keempat orang ini memiliki hati, ya, belas kasih bagi orang lain. Empat orang ini tahu itu sebuah kebutuhan yang utama terhadap orang lumpuh ini, supaya ada sebuah jamahan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melihat secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, walaupun itu saudara, walaupun itu adik, paling itu satu kerabat, sahabat, atau teman sekampung, belum tentu mereka punya belas kasih. Ya, bisa jadi kadangkala kita ditertawakan, mungkin oleh saudara kita, mungkin oleh kerabat kita, mungkin oleh orang-orang dalam satu kumpulan kita, dalam punggungan kita dan sebagainya. Itu sebuah fakta. Tetapi keempat orang ini Bapak Ibu, tidak dijelaskan dalam Alkitab apakah dia itu saudaranya dan sebagainya. Tidak. Tapi yang pasti Bapak Ibu, keempat orang tersebut memiliki sebuah hati bagi orang lain. Dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan orang lumpuh ini. Sehingga dengan berbagai upaya digotong, diangkat, harus dipertemukan kepada Yesus supaya sembuh. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang lumpuh ini adalah sebuah gambaran dari keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara fisik mungkin mereka tidak lumpuh, tetapi banyak orang di sekitar kita Bapak Ibu, bahkan mungkin orang yang memiliki kedekatan dengan kita sesungguhnya sedang mengalami sebuah kelumpuhan di dalam kehidupan mereka. Entah itu kelumpuhan secara rohani, entah itu kelumpuhan secara jasmani, secara materi dan lain sebagainya. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang lumpuh. Sama. Mereka butuh jamahan daripada Yesus. Persoalannya Bapak Ibu, adakah kita ini punya belas kasih kepada mereka-mereka ini? Bagaimana kita melayani tidak ada punya belas kasih kepada orang lain? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ketika engkau melayani, apakah engkau memiliki hati yang berbelas kasihan kepada mereka? Orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin sudah sikap kita mulai acuh tak acuh, tidak mau peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ya urusan ke surga itu urusan sendiri-sendiri lah Pak. Dia mau ke gereja ya monggo, mau tidak ya monggo. Dia mau melakukan firman Tuhan ya monggo atau tidak, itu urusan sendiri-sendiri. Kenapa Bapak bersikap begitu? Bisa jadi kita tidak punya hati yang berbelas kasih kepada mereka. Bagaimana kita bisa melayani dengan berdampak, ya? Bagaimana kemudian Yesus bisa tergerak hatinya? Karena kita
Saya tidak tahu apakah orang lumpuh ini percaya sama Yesus atau tidak. Saya tidak ada satu penjelasan juga Bapak Ibu. Tetapi dikatakan tadi, dituliskan data, diceritakan tadi bahwa ketika Yesus melihat 4 orang ini, karena imannya yang luar biasa, karena pelayannya yang luar biasa Bapak Ibu, sehingga Yesus tergerak hatinya untuk menolong, untuk menyembuhkan daripada orang lumpuh ini. Inilah panggilan setiap kita Bapak Ibu. Pelayan kita tidak hanya di mimbar, tidak hanya di gereja, di tempat ini Bapak Ibu. Tapi di luar sana butuh sebuah pelayanan kita. Tapi persoalannya Bapak Ibu, adakah kita punya hati yang berbelas kasih terhadap orang lain? Yang kedua, apa yang kita bisa belajar tentang pelayanan dari keempat orang ini? Yang kedua, keempat ini, orang ini mengupayakan agar orang lain itu berjumpa dengan Yesus. Diupayakan bagaimana supaya dia bisa berjumpa dengan Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tadi saya mengatakan, ketika kita memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang lain, tentunya itu akan mendorong kita, ya, itu yang akan menggerakkan kepada kita untuk melakukan satu tindakan yang nyata. Ya, agar mereka bisa mengalami satu perjumpaan dengan Yesus. Nah, kalau tidak memiliki hati yang berbelas kasihan, tidak ada sebuah dorongan, tidak ada sebuah kemauan, ya, untuk bisa maju bergerak, melakukan sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata kepada orang lain yang lumpuh. Apa yang perlu kita garis bawah di sini Bapak Ibu? 4 orang ini, ya, melakukan satu tindakan yang nyata. Mereka mengupayakan supaya orang lumpuh ini mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bisa jadi kalau 4 orang ini sudah menyerah, dia bisa pulang. Kita pulang sajalah. Ya. Tetapi karena dorongan yang seperti itu, sehingga tidak hanya sekedar sebegitu saja Bapak, tetapi dia lakukan seperti itu. Ketika digerakkan, ketika didorong Bapak Ibu untuk menyatakan, untuk melakukan sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata, ingat Bapak Ibu, itu tidak mudah, tidak gampang. Pasti akan banyak mengalami satu perjumpaan, tantangan, kesukaran, ujian, sulitan, dan macam-macam, apapun namanya. Ketika kita mulai bergerak, ketika kita mulai ingin menyatakan sesuatu, ya, yang mendorong itu, Bapak Ibu, kita diingatkan, bisa jadi kita akan bertemu dengan segala rintangan, segala tantangan, segala ujian yang bisa itu akan melemahkan, menghambat daripada kita. Tadi dikatakan terlalu banyak orang yang berkerumun di situ. Sampai dikatakan tadi di ayat yang kedua, bahkan di muka pintu pun sudah ada tidak ada celah. Saking banyaknya orang berjubel, berkerumun pada waktu itu. Tapi luar biasanya, akalnya pada saja. Dibawa naik. Saya tidak tahu bagaimana menaiknya, tidak diceritakan, itu tidak dituliskan begitu. Tetapi hanya dikatakan 4 orang itu membawa mereka, ya,
ke atap, ke atas. Menaiki atap, membongkar atap rumah itu, menurunkan tilam di mana orang lumpuh itu berbaring tepat di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Ingat Bapak Ibu. Ya. Camkan sungguh-sungguh. Seberapa sungguh hati kita berbelas kasih kepada orang lain, seberapa ya kesungguhan hati kita berbelas kasih kepada orang lain, itu sangat menentukan seberapa keras kita mengupayakan orang itu untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi kalau kesungguhanmu dalam melayani, ya kira-kira angin-anginan begitu, ya, maka di situ menjadi menentukan juga. Wajar kemudian kalau kita gampang lemah, ada sedikit gesekan kita menjadi begitu. Ya. Seberapa kesungguhan hati kita, belas kasih kita, sangat menentukan seberapa keras kita mengupayakan membuat sesuatu yang nyata untuk orang bisa ketemu dengan Yesus. Mungkin Bapak Ibu, kita tidak punya kekuatan untuk menggotong orang yang lumpuh seperti ini. Tetapi kita bisa menggotong mereka, paling tidak melalui doa kita. Ya. Mungkin bisa kita menggotong mereka, dia melalui sebuah kunjungan kita, visitasi kita. Atau mungkin kita bisa dengan kita mengingatkan mereka, menasihatkan mereka sesuatu yang baik, mungkin melalui WA kita dan sebagainya. Kenapa kita tidak mengerjakan itu? Bisa jadi kesungguhan hati kita untuk orang lain tidak ada, sehingga tidak ada dorongan untuk kita bisa bergerak, bekerja dan sebagainya. Coba anak muda perhatikan, di masa-masa kesukaan mereka dalam mereka berpacaran, Bapak Ibu tidak akan mengenal waktu. Apapun diupayakan, kalau besar, tapi kalau tidak jelas Bapak Ibu, ya kita akan bisa melihat bagaimana geraknya seperti itu, karena sangat menentukan, menjadi tolak ukurnya seperti itu. Berapa banyak Bapak Ibu di antara kita saja yang mengingatkan, yang mendoakan satu dengan yang lain. Atau bisa jadi kena tadi bagaimana kita bisa berdampak sebuah komunitas kita ke depan, persekutuan kita, pelayanan kita, gereja kita, kalau tidak ada sebuah dorongan yang seperti itu. Paling tidak mengingatkan, mengajak mereka. Bapak Ibu, kalau kita tanya tentang itu, siapa yang hari ini Bapak Ibu mau WA temannya, saudaranya? Walaupun tidak ke gereja di sini, mungkin Bapak Ibu ingatkan, Mbak, jangan lupa hari ini ke gereja ya. Hari ini beribadah. Ya. Bapak Ibu, itu hal-hal yang kelihatan sederhana. Ya. Tapi kalau begitu Bapak sudah rasanya mati begitu. Ya bagaimana kita akan tergerak untuk mendorong, bahkan terlibat dalam sebuah pelayanan, melayani seperti itu.
Sampai membuat orang itu menjadi telinganya itu risih. Kalau bertemu Bapak Ibu risih dia. Ya, buat dia tidak bisa tidur, tidak nyaman kira-kira. Kenapa? Karena mungkin kunjunganmu, karena mungkin doamu, karena mungkin WA-mu, terormu dalam tanda kutip Bapak Ibu. Ya, sampai dia seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu, orang di sekitar kita akan malu melihat kita ketika kita rajin beribadah. Pasti dia akan kagum kepada kita. Cara hidupmu sudah meneror mereka. Walaupun mungkin kau tidak berkata-kata seperti itu. Apalagi Bapak Ibu sering dan seperti itu. Bapak Ibu, saya ingin sungguh mengajak kepada setiap kita. Jangan pernah berhenti untuk tidak melakukan sesuatu yang kira-kira sederhana. Kenapa saya minta kepada pelayan tempat ini setiap Sabtu? Saya dorong semuanya, setiap para pelayan yang terlibat, entah itu di BRT, entah itu di Gisivir, PRT, semua di sini, mari ambil bagian, kita duduk bersama-sama di hadapan. Karena itu kita ini lakukan pekerjaan rohani, spiritual roh. Tidak bisa dengan sesuatu yang saja di sini, tidak bisa. Harus dibangun seperti itu. Bagaimana mulanya? Tadi mulai dari situ. Kita nanamkan seberapa besar cinta kasihmu, belas hatimu. Maka itulah yang mendorong, yang menggerakkan. Ketika engkau sibuk dengan pekerjaanmu, dengan apa saja, engkau ingat dengan satu panggilan Tuhan, engkau akan duduk ke tempat ini. Kira-kira begitu. Saya mendengar di kita ada komplek. Ya namanya bergereja, berbagai macam kemauan satu dengan yang lain. Pak, kami ingin di WA. Itu begitu. Hanya diingatkan. Kenapa kamu gak datang dong? Terkesan di sini Pak Pendeta sendiri-sendiri, cuek. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin juga saya seperti itu. Bagaimana kita bisa terdorong seperti itu? Bapak Ibu, panggilan gereja salah satunya bagi kita adalah melayani. Itu tugas panggilan kita gereja. Orang-orang salah satunya ya, melayani. Bukan tugasnya pendeta saja, bukan tugasnya majelis, bukan tugasnya pelayan, tetapi setiap kita. Apapun kita bekerja di masing-masing kita, apa yang dipercayakan di tempat ini. Tidak ada di tempat ini yang lebih terhormat, saya berkata kepada pelayan. Entah kau di depan bagi terima tamu, sampai ke depan ini semuanya di mata Tuhan hal yang sama. Harus memiliki satu dasar yang seperti itu. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mengingatkan mereka, jangan berhenti berkunjung kepada mereka, sebab mereka butuh ya perjumpaan dengan Yesus melalui pelayanan setiap kita. Yang terakhir yang kita bisa lihat dari kisah ini, keempat orang itu memiliki sebuah iman yang nyata. Ya, imannya itu nyata. Aku mengasihi Engkau Yesus. Itu sesuatu yang gak jelas Bapak. Masih dipertanyakan dengan orang lain yang sekitar. Apa nyatanya kau mengasihi Tuhan? Kira-kira begitu. Makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Bukan iman tidak penting,
ada persoalan di dalam kitab Yakobus, ya. Orang-orang pada saat itu hanya berkata percaya-percaya, beriman-iman saja, tetapi tindakannya, gerakannya yang nyata itu tidak ada. Pengajaran kekristenan kita, Bapak Bu, keselamatan kita tidak ditentukan oleh iman dan perbuatan. Iman plus perbuatan, tidak. Perbuatan adalah bagian daripada iman seperti itu. Sehingga kenapa saya selalu mengatakan kepada setiap kita, Bapak Ibu, kalau engkau gereja bukan dalam arti supaya engkau masuk surga. Tidak. Bukan supaya kamu mendapat upah. Sedikit-sedikit bicara upah. Ya, seperti mereka. Bukan seperti kita. Kenapa? Karena surga itu sudah menjadi ahli waris kita. Saya selalu berkata kepada anak-anak kita di remaja, di pemuda, Bapak Ibu, kalau engkau menyapu di rumahmu bukan supaya kamu dapat warisan dari bapak mamamu, tidak. Tetapi karena itu rumahmu, karena itu milikmu, engkau bersih-bersih. Itu sudah menjadi pekerjaanmu. Inilah orang yang penghuni-penghuni kerajaan surga. Dia senang nyanyi, dia senang beribadah, dia senang membantu, dia senang menolong, dia senang berbagi. Kenapa? Karena kita ini sudah punya warisan keluarganya itu seperti itu. Bukan dalam rangka Bapak Ibu begitu supaya nanti masuk surga, tidak. Tapi kan aneh. Menjadi waris, menjadi sebuah keluarga, tetapi tidak hidup dalam sebuah gaya hidup dari keluarga itu, aneh. Ya. Mereka memiliki iman yang nyata. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, dikatakan di situ, ada iman yang terlihat nyata melalui tindakan yang nyata dan upaya kita yang tidak kenal menyerah agar orang lain mengalami sebuah berjumpaan dengan Yesus. Apa dampak dari iman tersebut? Perhatikan ayat 11-12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga semua mereka takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tidak hanya orang lumpuh itu yang memuji Tuhan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar di sana, Bapak Ibu, mereka memuliakan Tuhan karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang lumpuh itu. Bapak Ibu, sekali lagi, iman itu harus ada sesuatu yang nyata. Perlu dinyatakan. Ya, tidak hanya ucapan, tidak hanya sebuah ungkapan saja, tidak. Ada actionnya yang bisa kelihatan. Dalam kasus ini, dia bagaimana mengupayakan orang lumpuh itu bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu, kalau sudah waktunya Tuhan, sudah kairosnya Tuhan, pasti akan mengalami sesuatu yang dahsyat seperti itu, ya. Dan orang-orang di sekitar itu akan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita di tempat ini. Ini ladang kita yang perlu bersama-sama kita ambil bagian sesuai masing-masing daripada kita. Inilah panggilan pelayan kita. Ya, kita bisa mengerjakan seperti apa yang keempat orang itu kerjakan kepada orang. Di tempat ini bisa kita juga mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Tuhan. Walaupun mungkin tidak selalu menggotong orang yang lumpuh. Mari, biarlah firman Tuhan ini membukakan mata rohani kita untuk kita sungguh-sungguh lebih terlibat. Kita boleh mengerti, memahami sebuah pelayanan yang sesungguhnya.
Saya rindu Bapak Ibu tempat ini tidak disia-siakan. Karena iman Bapak Ibu, karena besar kasih hati kebelas kasih Bapak Ibu, karena ada sesuatu yang nyata Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Maka di tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa, dengan orang-orang yang datang kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau hatimu tidak punya belas kasih, tidak ada sesuatu yang kau kerjakan yang menggerakkan engkau. Tidak ada sesuatu yang nyata dalam keimanan untuk kamu kerjakan. Maka akan sesuatu slogan saja, tidak akan terjadi. Saya rindu ke depan apa yang Tuhan anugerahkan di sini Bapak Ibu akan dipenuhi dengan banyak jiwa. Kenapa? Saya melihat kepada kita di depan. Pasti ada sesuatu yang dasar yang Tuhan buat. Bukan untuk banyak-banyakan. Tetapi ketika orang kita datang membawa jiwa, membawa orang datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tidak hanya kita, bahkan malaikat di surga akan bersorak. Biarlah firman Tuhan ini memberkati akan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau ajarkan kepada setiap kami. Biarlah kami umat-umat-Mu Tuhan, di tempat ini khususnya Bapak, kami boleh sungguh-sungguh terlibat di dalam panggilan pelayanan Tuhan. Bapak, apa yang dilakukan oleh keempat orang ini, biarlah itu menjadikan sebuah teladan bagi setiap kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup seperti mereka. Mereka punya belas kasih. Mereka punya iman yang sungguh-sungguh nyata. Biarlah itu kami kerjakan di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan memateraikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu, umat-umat di tempat ini dimanapun mereka yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan kita akan mendoakan persembahan kita. Sebelum kita doakan, saya akan membacakan nas pembimbing kita, penuntun Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdiri. Kita akan sama-sama menyerahkan persembahan kita. Kita naikkan pujianku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban
Bapa, di kesempatan yang baik ini kami bersama-sama menyerahkan persembahan yang sudah dikumpulkan oleh setiap kami jemaat-Mu. Tuhan, ini sebagai wujud rasa syukur, tanda terima kasih kami atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Kiranya apa yang kami bawa menjadikan sesuatu yang menyenangkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati akan persembahan daripada kami setiap jemaat. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan setiap pergumulan masing-masing kami ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang sedang kami alami, kami terlalu percaya Tuhan yang akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang akan memelihara, membela, menyatakan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati akan setiap pekerjaan, usaha daripada kami setiap jemaat. Biarlah melaluinya Tuhan yang akan mencurahkan segala berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang masih kecil ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Engkau juga memberikan kerajinan, Engkau memberikan kepintaran kepada setiap mereka. Walaupun di masa pandemi mereka belajar dengan penuh banyak kesukaran, biarlah kerinduannya, semangatnya belajar akan terus tumbuh, bahkan bernyala-nyala di tengah-tengah hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau yang malas, biar Tuhan yang akan melawat mereka, menghibur mereka, sehingga di kesempatan-kesempatan yang lain kami boleh bersama-sama dengan mereka. Kami percayakan apa yang menjadi kerinduan pergumulan daripada gereja tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sekian tahun, 10 tahun kami boleh melewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan setiap karya-karya-Mu dalam perjalanan kehidupan pelayanan kami. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Engkau berkehendak, maka pasti akan terjadi. Terlebih Tuhan, ketika Engkau melihat akan iman kami, sesuatu yang nyata yang kami kerjakan, maka pasti Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah pelayanan kami. Kami rindu tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa, dipenuhi dengan orang-orang yang haus yang datang kepada Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan, para pelayan-Mu, setiap kami yang terlibat, baik kami sebagai pelayan maupun kami sebagai jemaat di tempat ini Tuhan, sehingga tempat ini sungguh-sungguh dipenuhi dengan banyak orang-orang yang datang kepada Engkau, sehingga mereka mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin mereka, biar Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka, yang selalu memberikan solusi, jalan keluar atas berbagai masalah-masalah yang banyak dihadapi oleh bangsa kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan negeri yang kami cintai. Kota kami juga berdoa untuk bupati, wakil bupati yang sudah dilantik. Tuhan biarlah mereka bekerja menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh amanah, membawa kebaikan, kemajuan bagi kota kami, khususnya di Karawang ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami, kiranya Kau terus memberkati lingkungan kami, tetangga kami, sehingga kami boleh ikut berdampingan dengan baik bersama-sama mereka. Terima kasih Tuhan. Itu yang menjadi doa, yang menjadi permohonan kami pada saat ini. Biarlah kami bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datang
datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang dosa kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama undur di hadapan Tuhan, dan biarlah apa yang Kau dengarkan, Kau kerjakan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kemurahan Tuhan, dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu menyertai kehidupanmu, memberkati hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa,